Baik, selamat berjumpa kembali. Untuk kali ini kita akan membahas terkait kereta dan gerbong. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas terkait lokomotif dan sarana berpenggerak sendiri, baik itu KRL, MRT, LRT, ya, SkyTrain maupun tram. Itu sekarang kita beralih ke kereta dan gerbong. Dalam spektrum kereta api, kereta dan gerbong itu masuk dalam sarana perkereta-apian, di mana kereta ya, dan gerbong itu sangat berbeda. Penyebutan kereta dan gerbong itu dipisahkan ya. Kalau kereta itu adalah sarana perkeretaapian yang digunakan untuk mengangkut penumpang, sedangkan gerbong adalah sarana perkeretaapian untuk mengangkut barang. Jadi harus beda ya antara kereta dan gerbong. Kereta sendiri itu ada single decker maupun double decker ya. Istilahnya kalau di bis itu ada seperti bis tingkat. Nah, ini kereta itu ada juga yang keretanya itu tingkat. Kalau kereta penumpang itu sering di luar negeri itu sebutannya itu adalah coach ya, passenger coach atau kereta penumpang. Nah, ini adalah contoh dari kereta double decker ya, untuk mengangkut penumpang 2 lantai ya. Tapi di Indonesia belum ada. Hanya ada di luar negeri ya, di Eropa terutama. Nah, jika kalian perhatikan ketika kalian naik kereta, di samping sebelah kiri atas pintu kereta, ketika kalian masuk kereta pasti ada tulisan huruf ya di situ. Tulisan huruf. Nah, itu sebenarnya adalah untuk memberikan keterangan bahwa spesifikasi dari kereta yang kalian naikin itu. Misalkan huruf A, B, C, D, sampai F. Ya. Kalau memang untuk dewasa ini yang tersedia itu hanya E dan F, di mana kereta itu didesain untuk kecepatan 100 km per jam. Sedangkan F adalah 120 km per jam. Itu biasanya tertera di atas samping pintu masuk ya, kereta. Pintu masuk kereta itu ada kode. Dan ada kode 37 dan 42 ini maksudnya adalah berat total dari kereta itu sendiri ya. Kalau 37 itu adalah 37 ton, sedangkan untuk 42 itu adalah 42 ton. Untuk klasifikasi untuk kereta kita dibagi menjadi beberapa ya. Ada huruf K, M, B, P. Kereta K. K itu memang diambil dari kata kereta. Fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang. M itu diambil dari kata dasar makan. Fungsinya adalah kereta yang digunakan untuk makan atau restoran. B itu diambil dari kata bagasi. Itu kereta yang digunakan untuk mengangkut bagasi, barang bagasi. P itu diambil dari kata huruf pembangkit. Jadi kereta pembangkit yang fungsinya adalah genset, adalah sumber listrik yang digunakan untuk melayani kebutuhan listrik seluruh rangkaian kereta. Misalkan untuk menghidupkan AC, untuk menghidupkan lampu, ya, menghidupkan charger HP yang ada di samping-samping tempat duduk penumpang seperti itu. Jadi KMBP yang kereta, makan, bagasi, dan pembangkit. Sedangkan untuk gerbong ya, gerbong itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada bulk wagon ya, ada bulk wagon itu dibagi menjadi 3 juga, itu solid, liquid, dan gas. Sedangkan untuk box wagon atau kereta box itu dibagi menjadi open top sama sliding. Sedangkan untuk flat ya, kereta datar itu kontainer dan trailer. Nah,
Ini merupakan gerbong atau digunakan untuk mengangkut barang yang ada di Indonesia ya. Contohnya ini, dulu namanya ZZOW ya, atau yang digunakan untuk mengangkut balas. Balas itu adalah kericak yang digunakan untuk truk ya. Dulu ZZOW ini sekarang berubah namanya ya menjadi gerbong terbuka atau GB, gerbong buka. Sedangkan yang di bawah itu juga ya gerbong untuk batu bara ya, KKBW ya. Dulu namanya KKBW, tapi kalau diklasifikasi sekarang namanya adalah gerbong buka, GB, gerbong terbuka. Yang hijau ini adalah contoh kereta bagasi yang saya sebutkan tadi, yang bawahnya adalah gerbong datar ya, GD ya. Gerbong datar, GD. Dulu namanya PPCW. Sekarang berubah menjadi gerbong datar. Nah, yang untuk tangki ini Pertamina ini ya, itu namanya dulu KKW ya. Sekarang menjadi sekarang menjadi gerbong KTEL atau GK ya, gerbong KTEL. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini untuk speknya ya. Ini berfungsi untuk mengangkut balas ya, atau batu kericak. Jadi gerbong itu memang didesain tidak terlalu cepat ya. Untuk keterangan ini hanya maksimum 80 km per jam. Untuk lebar spornya sama 1067. Terus akselotnya ya, beban gandanya adalah 15 ton. Total panjangnya adalah 13,3 meter. Lebarnya 2,4 meter ya. Kemudian kuat angkut maksimalnya adalah 18,5 ton. Terus car body-nya terbuat dari mild steel ya, baja ya. Terus boginya menggunakan bogi ride control, kemudian brake systemnya menggunakan air brake atau rem angin. Dan ini merupakan gerbong untuk batu bara. Fungsinya untuk mengangkut batu bara. Sama ya, desain kecepatannya hanya 80. Terus lebar spornya 1067, akselnya ini lebih berat ya, 18 ton ya. Kemudian lebar gerbongnya 14 meter. Terus panjangnya 14 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 3 meter. Terus berat isi 22 ton, ya. Sama ya. Ini gerbong KTL ya, gerbong digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. Ya. Kapasitasnya bisa sampai 40 ton, kecepatannya juga maksimal 80, lebar spor 1067, axle-nya 15 ton. Nah, ini jenis-jenis gerbong ya yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk gerbong pulp wagon ya, pulp wagon ini yang sebelah atas ini gunakan untuk mengangkut biji kertas. Ya. Gunakan untuk mengangkut biji kertas. Ini ada di Sumatera Selatan ya. Nah, ini ada gerbong datar ya. Gerbong datar itu bisa untuk mengangkut peti kemas ya. Speknya sama ya, kecepatan rancangnya maksimal 80 km per jam, lebar spor sama ya di Indonesia 1067. Axle-nya lebih ringan ya, hanya 14 ton. Nah, ini untuk PPCW untuk gerbong datar untuk kontainer ya, untuk menaruh kontainer. Nah, ini bisa untuk semen juga ya. Sebenarnya ini bisa untuk mengangkut mobil atau truk itu juga bisa. Cuma kadang untuk proses loading dan unloading-nya aja yang agak susah. Nah, ini
Sama ya untuk gerbong datar ya, dia lebih digunakan untuk peti kemas dan semen seperti gambar sebelumnya. Nah, ini gerbong datar khusus untuk mengangkut rel ya, untuk mengangkut rel. Kecepatan desainnya sama ya, maksimal 80 km/jam, absolute-nya 14 ton. Jadi gerbong itu didesain memang hampir sama ya, kecepatannya itu beda dengan kereta. Kalau kereta itu kan didesain sampai 120 km/jam. Tapi kalau gerbong itu hanya 80 km/jam, makanya kecepatan gerbong itu kan tidak secepat kereta biasa seperti itu. Nah, sekarang kode penomoran untuk gerbong ya. Jadi gerbong itu ingat ya, dia berada di samping ya, ada tulisan. Jadi ada 4 jenis ya, yaitu gerbong terbuka. Gerbong terbuka itu digunakan untuk mengangkut balas, untuk mengangkut batu bara tadi ya, itu namanya gerbong terbuka dalam tanda kurung GB. Kok bukan GT, Pak? Singkatannya, Pak. Nah, itu diambil dari kata dasarnya buka. Nah, makanya GB ya, gerbong buka. Terus gerbong datar, singkatkan GD. Terus gerbong tertutup, dari kata tutup ya menjadi GT, gerbong tutup. Terus gerbong tangki, kok GK Pak, bukan GT. Kalau GT nanti sama dong dengan gerbong tertutup. Makanya dia disebut dengan GK. K itu dari kata kettle, ya, dari kata kettle, gerbong kettle, ya, yaitu gerbong tangki yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar. Itu untuk nomor gerbong. Kalau dulu kan jenisnya ada ZZ, KKB, ada PPKP, ada KKBW, ya gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak dipakai, sekarang sudah menggunakan GB, GD, GT, dan GK. Nah, misalkan ada penomoran GT300511. GT tadi apa? GT gerbong tutup, yaitu gerbong tertutup. 30 ini adalah berat muat gerbong ya, 30 ton. 05 ini adalah tahun mulai dinas ya, tahun 2005, dan 11 itu adalah nomor urut armada. Kadang ya bisa 11, bisa sampai 20 ya, tergantung dalam tahun itu atau dalam produksi itu spek yang sama itu diproduksi beberapa gerbong. Terus nanti ada kode juga huruf C besar dan 30 di bawahnya, itu maksudnya adalah C itu adalah kecepatan maksimum 75 km dan 30 adalah kuat tarik alat perangkai atau coupler itu maksimal hanya 30 ton. Itu ada ya. Tulisan GT300511 dan C30 ini ada di samping gerbongnya. Oke, sekarang kita masuk ke gerbong bogi ya. Bogi kereta dan bogi gerbong. Nah, kenapa harus ada bogi? Dulu itu belum ada bogi. Jadi jadi roda itu langsung diinstal atau disambung dengan rangka kereta. Tapi karena perkembangan teknologi kereta, maka ditemukanlah istilahnya bogi. Yaitu fungsi bogi yang pertama adalah dapat membuat kereta lebih panjang, sehingga dapat menambah kapasitas angkut. Jadi dipisah ya, ada bogi 1 dan bogi 2 ya, bogi depan sama bogi belakang. Kemudian mempermudah gerakan saat melewati lengkung. Karena apa? Semakin pendek jarak antar as, maka semakin mudah dia melewati lengkung kecil. Jadi semakin pendek
jarak antar as, maka dia akan lebih mudah melewati lengkung kecil. Makanya dibuatlah bogi. Tujuannya apa? Untuk memperpendek jarak antar as roda. Kemudian dipasangnya suspensi itu lebih mudah dipasang di bogi daripada langsung nempel di daripada langsung nempel di rangka. Sehingga rangka itu langsung ditumpu oleh suspensi sehingga lebih nyaman. Terus dia juga sebagai pengarah ketika treknya itu lurus ataupun lengkung. Jadi rangka kereta itu posisinya tetap stabil, sedangkan yang melengkung-lengkung itu hanya boginya saja. Yang bergeser-geser ya, yang berubah arah itu hanya boginya saja. Sehingga kereta lebih nyaman. Nah, ini adalah komponen-komponen bogi ya, ada bogi frame, ada bolster, suspensi, roda, dan pengereman. Nah, ini bolster. Jadi di bogi itu ada dua jenis ya, bogi dengan bolster dan bogi tanpa bolster. Kalau bogi dengan bolster itu seperti ini gambarnya ya. Dia ada seperti lengan penguat, fungsinya adalah langsung disambungkan ke rangka kereta. Dia memang keuntungan memang lebih kuat, cuma kenyamanannya tidak maksimal karena masih tertahan oleh bolster ini. Sedangkan untuk bogi yang bolsterless atau tanpa bolster, dia lebih nyaman ya karena suspensinya itu bergerak sendiri. Nah, ini adalah fungsi bolster ya, seperti yang digambarkan tadi, yaitu dia mampu untuk menumpu beban vertikal. Beban vertikal ini berasal dari berat rangka kereta. Terus menumpu beban lateral dari gerakan kereta, terus meneruskan gaya longitudinal dan meneruskan gaya rotasi rounds ya, gaya putar. Nah, itu tadi bogi bolster dan bolsterless. Nah, sekarang ada bogi articulate dan tanpa articulate. Bedanya di mana? Kalau bogi articulate ya, dia dalam satu bogi digunakan oleh dua kereta yang seperti gambar di bawah ini ya. Sedangkan yang bogi non articulate atau bogi biasa, dia bergerak atau berada diri sendiri, berdiri sendiri. Jadi tidak digabung. Nah, yang bawah ini adalah articulate, dia gabungan. Jadi satu bogi untuk menyambung dua kereta. Terus untuk yang di atas itu adalah bogi biasa atau bogi non-articulate. Di Indonesia ada nggak Pak? Ada semua. Ya. Untuk kereta jarak jauh dia menggunakan yang non-articulate ya, yang biasa seperti ini. Ya, di Indonesia yang menggunakan bogi articulate ini hanya LRT Jakarta, yang produknya Korea itu ya. Dia menggunakan bogi articulate. Sedangkan kereta-kereta lain itu menggunakan bogi non-articulate. Nah, ini tadi ya perbedaan antara bolster dengan tanpa bolster. Ini contoh ya, contoh bogi-bogi yang ada di Indonesia ya, yang digunakan. Ada bogi gerbong, ada bogi penumpang. Ya. Yang sebelah, nah ini untuk gerbong, untuk bogi gerbong ya, dia lebih kokoh, ya, lebih simpel konstruksinya karena memang tujuannya adalah kekuatan, bukan kenyamanan. Sedangkan untuk bogi kereta dia lebih kompleks, tapi tujuannya adalah untuk kenyamanan. Cuma tidak sekuat bogi gerbong. Nah, ini adalah komponen-komponen dari bogi ya.
Ya, kalau ketika dibongkar posisinya seperti ini. Ada piring ya, ada booster pole ya, ada friction weight. Yang sering kalau untuk perawat bogi itu biasanya yang sering diganti ini adalah yang merah ini ya, friction weight ini. Nah, ini contoh untuk bogi kereta cepat ya. Ada 3 sistem rem cakram ya, di tengah. Ini untuk kereta cepat ya. Ini untuk contoh sama ya untuk komponen-komponen bogi. Ada rubber pad, ada spring guide, ada bump stop, ya, ada disc brake valve. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Semakin ke sini itu bogi itu bisa dibedakan ya. Yang pertama adalah bogi untuk gerbong, bogi untuk kereta penumpang, dan bogi untuk kereta cepat. Jadi semakin ke sini itu cuma dibedakan menjadi 3 jenis itu. Walaupun komponennya tidak selalu sama, cuma jenisnya hampir sama. Nah, ini bogi yang ada di Inka ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pengereman di gerbong dan kereta. Kalau untuk sketsa itu memang hampir sama ya. Jadi kalau dari rangkaian itu namanya AR ya, Auxiliary Reservoir, itu merupakan tabung udara yang diisi udara bertekanan. Kemudian ada BP ya, brake pipe, terus ada silinder ya untuk distributor, terus kemudian menuju ke silinder brake. Nah, ini jenis-jenis sistem rem ya. Kalau yang digambar ini, yang sebelah kanan, sebelah kiri ini, atas kiri ini adalah sistem contoh disc brake di luar. Biasanya, kenapa kalau disc brake-nya di luar? Biasanya kalau sistem brake-nya itu di luar, berarti di dalamnya itu ada traksi motor. Karena apa? Traksi motor itu jika dipasang, dia memenuhi ruangan. Jadi sehingga sistem remnya tidak cukup ditaruh di situ. Sehingga remnya dipindah keluar. Atau dia menggunakan rem biasa, yaitu kampas rem atau blok remnya itu langsung nempel di punggung kereta. Seperti kereta milik di Indonesia itu ya. Jadi ada beberapa tipe rem ya yang ada di Indonesia ya. Terus ini merupakan sambungan ya, coupler ya. Fungsinya adalah untuk menyambung gerbong satu dengan yang lainnya atau menyambung kereta satu dengan yang lainnya. Jadi dalam menyambung kereta atau gerbong itu yang disambung itu, kalau kereta itu yang disambung ada 3. Yang pertama adalah koplernya, besi bajanya. Yang kedua adalah sambungan remnya. Ini ada selang yang bawah hitam ini. Terus sama kabel listriknya, junction ya, junction elektrik junctionnya itu kalau nyambung kereta. Jadi ada 3 item yang harus disambung. Tapi kalau gerbong itu hanya 2, yaitu koplernya, baja hitam, baja ini, sama pengeremnya, sistem pengeremannya ini, yang selang hitam ini. Jadi kalau gerbong yang disambung hanya 2, tapi kalau kereta 3, ditambahi kelistrikan. Seperti ini contohnya untuk kopler mekaniknya ya. Oke, baik. Saya kira untuk materi kereta dan gerbong saya cukupkan sekian ya. Nanti kita kita sambung lagi untuk materi berikutnya. Oke, kita break dulu ya. Terima kasih.